Ledakan petasan balon udara, korban tewas dengan kondisi tangan putus. Rabu pagi, 27 Mei 2026. Gema takbir berkumandang sahut-menyahut di seluruh penjuru Kabupaten Blitar, Jawa Tengah, menandai datangnya Hari Raya Idul Adha. Masyarakat bersiap menuju masjid dan lapangan untuk melaksanakan salat Id secara berjamaah. Namun, di Dusun Tekik, Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari, kedamaian pagi itu mendadak pecah oleh suara dentuman yang teramat keras. Bukan suara petasan perayaan biasa, melainkan sebuah ledakan dahsyat yang membawa petaka. Sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, saat matahari baru saja terbit, sebuah tradisi menerbangkan balon udara tanpa awak berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Sebuah petasan berukuran besar yang sengaja dirakit dan digantungkan pada balon udara tersebut, meledak sebelum sempat mengangkasa. Tragedi ini bermula ketika seorang pemuda berinisial I, berusia 23 tahun, bersama 6 anak-anak di desa setempat, berkumpul di area persawahan Dusun Tekik. Mereka berniat menerbangkan balon udara tradisional yang telah dimodifikasi dengan rentengan petasan di bawahnya. Nahas, saat balon hendak dilepaskan dan petasan sedang berada di dalam genggaman erat tangan kanan korban I, sumbu petasan bereaksi lebih cepat dari yang diperkirakan. Petasan itu tiba-tiba meledak seketika tanpa sempat terbang. Daya ledak yang masif langsung menghantam tubuh pemuda malang tersebut dalam jarak 0 cm. Ledakan hebat itu memicu kepanikan luar biasa. Tubuh korban I terkapar di tanah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, sementara anak-anak lain yang berada di dekatnya lari berhamburan menyelamatkan diri sambil berteriak histeris. Kasih Humas Polres Blitar, Aibtu Muheni, mengonfirmasi dampak mengerikan dari insiden tersebut. Korban I mengalami luka bakar yang sangat parah di bagian wajah dan merobek area perutnya. Yang paling tragis, hantaman keras dari ledakan tersebut membuat lengan tangan kanan pemuda berusia 23 tahun ini putus hingga batas siku. Warga yang mendengar ledakan segera berlarian ke sawah dan langsung melarikan korban I ke Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo guna mendapatkan penanganan darurat. Namun sayang, takdir berkata lain. Akibat pendarahan hebat dan luka dalam yang terlalu parah, korban I dinyatakan meninggal dunia tak lama setelah tiba di rumah sakit. Selain merenggut nyawa I, petaka fajar ini juga melukai 2 bocah di bawah umur yang ikut membantu proses penerbangan balon. Mereka adalah ADR yang masih berusia 11 tahun dan DS berusia 12 tahun. Kedua anak ini beruntung selamat dari maut, namun harus mengalami luka-luka lecet yang cukup dalam di bagian jari-jari tangan serta wajah mereka akibat terkena percikan material ledakan. Saat ini, keduanya masih harus menjalani perawatan intensif dan pemulihan trauma di rumah sakit yang sama. Hingga saat ini, pihak kepolisian dari Polres Blitar masih terus melakukan penyelidikan mendalam dan melakukan olah tempat kejadian perkara di area persawahan Desa Tambakan. Petugas bergerak mengumpulkan sisa-sisa barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi mata, termasuk anak-anak yang berada di lokasi kejadian untuk mengetahui asal-usul bubuk mercon dan pembuat balon udara maut tersebut. Peristiwa memilukan di Gandusari Blitar ini kembali menjadi tamparan keras sekaligus peringatan yang amat mahal bagi kita semua. Tradisi menerbangkan balon udara liar yang dipadukan dengan petasan racikan, terbukti berkali-kali bukan lagi menjadi hiburan, melainkan mesin pembunuh yang mengintai nyawa pelakunya sendiri. Kehilangan 1 nyawa pemuda dan trauma mendalam bagi anak-anak di hari raya ini harus menjadi pelajaran berharga agar masyarakat menghentikan aktivitas berbahaya ini demi keselamatan bersama. Jangan biarkan kebahagiaan hari raya kembali terkubur oleh tangisan duka yang sia-sia.